Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ucup Waswara SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Informatika. Saya Topi Kurniawan sebagai moderator, dan kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penggunaan aplikasi Socrative. Saya sendiri ditemani oleh Dina Wastikasari, Dita Puspitasari, dan Lalang Fitria untuk mengefisienkan waktu kepada presentator pertama Lalang Fitria. Waktu tepat, saya persilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Lalang Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam dan cara menghadapinya. Yang pertama ada pengertian bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa yang terjadi karena proses alami di bumi. Bencana ini bisa terjadi secara tiba-tiba dan dapat membahayakan manusia dan serta lingkungan di sekitar kita. Contoh bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan tanah longsor. Selanjutnya ada jenis-jenis bencana alam. Yang pertama gempa bumi. Gempa bumi ini adalah getaran yang terjadi akibat pergeseran lempeng bumi. Saat terjadi gempa bumi, kita harus tetap tenang dan segera melindungi diri. Kita bisa berlutut, berlindung di bawah meja yang kokoh atau kuat, serta melindungi kepala agar terhindar dari benda yang jatuh. Selanjutnya banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air hingga menutup daratan. Banjir biasanya terjadi karena hujan deras dalam waktu yang cukup lama atau karena saluran air tersumbat oleh sampah biasanya. Saat banjir terjadi, kita harus mematikan listrik dan segera pergi ke tempat yang lebih tinggi agar tetap aman. Selanjutnya ada gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya lava, abu, dan gas dari dalam bumi. Abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan kita dan dia mengganggu kesehatan kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan masker, mengikuti arahan petugas, dan menjauhi daerah yang berbahaya. Selanjutnya tanah longsor. Tanah longsor adalah runtuhnya tanah dari lereng atau bukit. Biasanya ini terjadi saat tanah menjadi basah karena hujan. Longsor juga bisa terjadi karena kurangnya pohon yang menahan tanah. Tanda-tandanya itu antara lain tanah yang retak dan pohon mulai miring. Jika melihat tanda tersebut, kita harus segera menjauh dari lokasi. Selanjutnya, cara menghadapi bencana alam. Yang pertama ada tas siaga bencana. Tas siaga bencana ini adalah tas yang disiapkan untuk keadaan yang darurat. Tas ini biasanya berisi perlengkapan penting seperti air minum, makanan ringan, senter, peluit, dan obat-obatan. Dengan tas ini, kita bisa lebih siap saat terjadi bencana. Selanjutnya ada sikap siaga bencana. Saat terjadi bencana, kita harus tetap tenang, tidak boleh panik. Kita juga harus mengikuti arahan dari guru, misalnya kita di sekolah, atau dari orang tua atau petugas. Selain itu, kita perlu menjaga lingkungan agar tetap bersih supaya dapat mengurangi risiko bencana. Sikap siaga bencana ini sangat penting agar kita tetap aman. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Lala yang telah memaparkan materinya. Untuk pertemuan kedua, yaitu kepada Saudari Dina Wastikasari, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Dina Wastikasari dengan NPM 2401105210055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Socrative. Nah, jadi Socrative itu merupakan sebuah platform inovatif berbasis cloud yang berfungsi sebagai student response system. Nah, Socrative ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi dua arah secara intens antara pendidik dan peserta didik melalui perangkat digital. Nah, hal ini memungkinkan terciptanya ruang kelas yang dinamis dan inklusif bagi seluruh siswa. Lalu, platform ini dapat diakses secara fleksibel dari berbagai jenis perangkat, mulai dari laptop, tablet, hingga smartphone. Kemudahan akses ini memastikan bahwa proses evaluasi dan umpan balik tidak lagi terbatas oleh infrastruktur fisik, melainkan mengikuti mobilitas dan kenyamanan pengguna di era digital modern.
Nah, selanjutnya itu langkah-langkah strategis persiapan guru di Sokratif. Nah, yang pertama itu ada registrasi akun. Nah, prosesnya dimulai dengan pendaftaran akun sebagai teacher yang memberikan kendali penuh atas manajemen kelas, pembuatan kuis, serta akses eksklusif ke dashboard analisis data evaluasi. Selanjutnya ada manajemen ruangan. Guru akan mendapatkan room name permanen yang berfungsi sebagai alamat kelas virtual. Nama ruangan ini harus dibagikan kepada siswa agar mereka dapat bergabung dalam aktivitas aktif secara langsung. Selanjutnya yaitu ada kurasi bank soal. Dashboard utama menyediakan fitur untuk menyusun kuis dari awal atau mengimpor soal yang sudah ada. Guru dapat memperkaya soal dengan gambar pendukung untuk meningkatkan pemahaman kontekstual siswa. Nah, Sokratif ini memiliki keunggulan kompetitif yaitu terletak pada kemudahan akses bagi siswa. Berbeda dengan platform lain yang mengharuskan proses pendaftaran akun yang panjang. Nah, di sini siswa itu cukup memasukkan nama ruangan yang diberikan oleh guru, kemudian mereka tuh menuliskan nama mereka sendiri. Selanjutnya, pendekatan tanpa registrasi ini sangat efektif dalam meminimalkan hambatan teknis dan kelelahan administratif di awal jam pelajaran. Hal ini memastikan bahwa fokus utama kelas tetap pada substansi materi pembelajaran, bukan pada kendala penggunaan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu fitur-fitur yang ada di Sokratif. Yang pertama ada fitur kuis, kontrol, dan fleksibilitas. Nah, di sini navigasi mandiri siswa dalam metode student pace, peserta didik diberikan otonomi penuh untuk mengerjakan soal sesuai dengan kecepatan berpikir mereka masing-masing. Nah, mereka juga dapat melompati soal yang sulit dan kembali lagi nanti memberikan ruang proses kognitif yang lebih personal dan mendalam. Selanjutnya yaitu ada kendali kecepatan guru. Nah, metode teacher pace memberikan kontrol penuh kepada pendidik untuk mengatur transisi antar soal. Fitur ini sangat ideal untuk sesi diskusi mendalam, di mana setiap butir soal dibahas secara kolektif sebelum melanjutkan ke tantangan berikutnya di dalam kelas. Selanjutnya ada fitur Space Race atau gamifikasi tim. Nah, fitur Space Race ini mentransformasi kuis tradisional menjadi sebuah kompetensi tim yang sangat interaktif dan penuh energi. Jawaban benar dari setiap anggota tim akan menggerakkan ikon roket di layar utama menuju garis finish. Lalu, metode gamifikasi ini tidak hanya meningkatkan antusiasme dan keterlibatan siswa secara signifikan, tetapi juga melatih kemampuan kolaborasi dan komunikasi dalam tim untuk memecahkan masalah di bawah tekanan kompetisi yang positif dan menyenangkan. Selanjutnya ada quick question atau respon spontan. Nah, fitur quick question memungkinkan guru untuk melontarkan pertanyaan mendadak di tengah penjelasan tanpa perlu menyiapkan kuis sebelumnya. Ini sangat efektif untuk melakukan pengecekan pemahaman instan terhadap poin-poin krusial yang baru saja disampaikan secara lisan. Lalu, seluruh jawaban siswa akan terkumpul secara otomatis dan dapat ditampilkan dalam format grafik atau daftar anonim. Hal ini mendorong partisipasi dari seluruh siswa, termasuk mereka yang biasanya ragu untuk berbicara langsung di depan umum, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada exit ticket atau refleksi akhir sesi. Exit ticket ini merupakan instrumen penilaian formatif yang digunakan di menit-menit terakhir sesi pembelajaran sebagai syarat keluar kelas. Nah, siswa diminta memberikan refleksi mengenai konsep utama yang mereka kuasai, serta bagian mana yang masih dianggap membingungkan. Data dari tiket penutup ini menjadi masukan yang sangat berharga bagi pendidik untuk mengevaluasi efektivitas pengajaran hari itu. Guru dapat segera merencanakan intervensi atau pengulangan materi pada pertemuan berikutnya berdasarkan kesulitan nyata yang dialami mayoritas siswa. Nah, pada exit ticket juga, Sokratif itu mengubah tumpukan kertas ujian menjadi visualisasi data yang bermakna secara instan. Guru dapat mengunduh laporan dalam format Excel atau PDF yang merinci performa setiap siswa maupun analisis per butir soal. Nah, dengan data yang akurat, pendidik dapat mengidentifikasi tren kemajuan belajar siswa dari waktu ke waktu, memungkinkan pengambilan keputusan instruksional yang berbasis bukti atau evidence based untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di kelas. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di atas mengenai transformasi metode penilaian. Kalian bisa membandingkan mengenai menggunakan platform Sokratif dan metode konvensional atau metode sehari-hari yang digunakan di kelas. Itu jelas sangat jauh berbeda. Nah, menggunakan platform Sokratif, siswa itu lebih interaktif, terus keterlibatannya juga tidak pasif. Lalu umpan baliknya juga langsung saat itu, tidak tertunda beberapa hari ya.
Sokratif itu mengoptimalisasi beban kerja pendidik. Nah, jadi Sokratif itu mampu mereduksi waktu administratif guru dalam mengolah nilai hingga 80%. Waktu yang sangat signifikan ini dapat dialokasikan kembali untuk pengembangan konten kreatif dan bimbingan individual bagi siswa yang membutuhkan. Nah, sistem ini memberikan kepastian data yang objektif dan terorganisir dengan rapi, sehingga portofolio perkembangan siswa dapat dikelola secara lebih profesional dan akurat guna mendukung pelaporan hasil belajar yang lebih berkualitas kepada pihak sekolah dan orang tua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Dina Wastitasari yang telah memaparkan mengenai aplikasi website Sokratif itu. Nah, di sini lanjut kepada implementasinya, yaitu akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudari Ita Puspitasari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Ita Puspitasari. Di sini saya akan mempraktikkan cara menggunakan aplikasi Sokratif. Nah, jadi teman-teman, jika kalian sudah memiliki akunnya, lalu kalian login, maka tampilan yang pertama akan terlihat seperti ini. Nah, jadi di sini terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama ada kuis, perlombaan angkasa, tiket keluar, dan di bawahnya ada pertanyaan singkat, pilihan ganda, benar atau salah, dan jawaban singkat. Nah, di sini kita akan mencoba kuis terlebih dahulu. Nah, kalian klik kuisnya, lalu kalian klik tambahkan kuis, lalu kalian klik lagi tambahkan kuis yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini kalian bisa berkreasi dengan AI. Jadi pertanyaannya yaitu dibuat dengan bantuan AI. Kalian juga bisa dengan pertanyaan salin tempel, atau kalian impor pertanyaannya dari template Excel atau juga dokumen bisa. Nah, karena di sini saya akan mencoba pertanyaan sendiri, maka saya akan mengklik bagian paling bawah, yaitu terdapat kuis kosong. Klik. Nah, lalu kalian di sini bisa memasukkan judul kuis yang akan kalian buat. Misalnya di sini saya akan membuat kuis tentang bencana alam. Nah, setelah itu kalian bisa memilih dengan dibantu AI, atau ekstrak pertanyaan dari dokumen, atau pertanyaan salin tempel seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada saat pertama mau membuat kuis. Nah, lalu di sini kalian bisa memilih pertanyaan yang akan kalian buat, bisa pilihan ganda, benar atau salah, atau juga jawaban singkat. Nah, di sini saya akan mencoba pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kalian ketik saja pertanyaan yang akan kalian buat. Contohnya di sini saya akan memasukkan pertanyaan tentang bencana alam, yaitu bencana alam yang terjadi karena kurangnya air dalam waktu lama disebut. Nah, setelah itu kalian isi pilihannya. Contohnya banjir, gempa bumi, kekeringan, longsor. Nah, setelah itu kalian pilih jawaban yang benarnya. Klik seperti ini. Jawaban yang benarnya yaitu kekeringan. Kalian klik lingkaran ini, maka tampilannya akan warna hijau, berwarna hijau. Berarti itu jawaban yang benar. Setelah itu kalian klik centang yang ada di sebelah kanan. Nah, setelah itu kalian bisa menambahkan pertanyaan lagi. Ini nomor 1, kita akan buat nomor 2. Kita akan buat pilihan ganda lagi. Satu kali lagi ya pilihan gandanya. Nah, di sini kalian bisa menyisipkan gambar, dan juga kalian bisa menyematkan sebuah video. Tetapi kalau kalian ingin menyematkan video, kalian akunnya harus berlangganan terlebih dahulu. Karena saya tidak berlangganan, maka saya tidak bisa menggunakan video dalam pertanyaannya. Nah, di sini saya akan memasukkan pertanyaannya.
lalu masukkan jawaban yang benarnya atau jawaban yang salah. Nah, lalu kita akan masukkan gambarnya. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Kita pilih jawaban yang benarnya, yaitu gunung meletus. Lalu klik sebelah kanan centangnya. Lalu kita sekarang akan membuat pertanyaan benar atau salah. Nah, di sini saya akan memasukkan pernyataan yang benar. Gempa bumi dapat menyebabkan bangunan roboh. Berarti jawabannya benar. Jika pernyataannya salah, maka kalian bisa pilih yang palsu. Lalu kita klik centang yang ada di sebelah kanan. Lalu setelah itu kita akan membuat jawaban singkat. Di sini saya akan memasukkan pertanyaannya. Nah, di sini kalian bisa memasukkan jawaban yang benarnya, bisa lebih dari 1 atau 2, juga bisa 3, bisa, dan 4 juga bisa. Pokoknya bisa lebih dari 1. Tapi di sini saya akan memasukkan jawaban benar satu saja, yaitu Nah, setelah itu kita klik lagi centang yang ada di sebelah kanan. Nah, kita bisa membuat pertanyaan dengan AI, dibantu oleh AI. Kita akan coba. Nah, lalu di sini kalian bisa masukkan tentang apa kuisnya. Contohnya di sini kan saya tentang bencana alam, jadi saya akan memasukkan bencana alam. Nah, jenis pertanyaannya kalian bisa pilih. Mau pilihan ganda atau benar salah, atau jawaban singkat, atau hanya benar atau salah dan jawaban singkat saja. Tapi di sini saya akan membuat saya ingin jenis pertanyaannya semua ya, pilihan ganda, benar atau salah, jawaban singkat. Nah, kalian juga bisa pilih jumlah pertanyaannya mau 5, 10, atau 15. Di sini saya akan meminta 5 saja, lalu kalian klik menghasilkan. Kalian tunggu. Nah, lalu di sini ada pertanyaannya. Jika kalian ingin memilih beberapa saja, kalian bisa klik ini. Nah, kalau saya mau semua, jadi saya akan klik ini. Nah, jadi pertanyaannya langsung masuk ke sini. Nah, jika sudah, kalian simpan dan keluar. Klik. Nah, maka kuisnya sudah jadi. Kalian bisa luncurkan kuis ini kepada siswa. Caranya kalian klik kuisnya, lalu kalian klik membagikan. Nah, di sini terdapat link dan kodenya. Kalian kasih kepada siswanya, lalu siswanya memasukkan kode ini, maka kuis dapat diluncurkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur perlombaan angkasa. Nah, dalam fitur perlombaan angkasa ini, siswanya harus dalam berkelompok. Jadi, ini merupakan sebuah permainan dalam tim. Jadi, kita lihat saja seperti apa. Kita klik. Nah, lalu di sini kalian pilih kuisnya. Ini kuis yang sudah tadi saya buat. Kita klik. Lalu scroll ke bawah dan klik berikutnya. Nah, di sini kalian bisa memilih timnya mau berapa. Contohnya 4 tim. Nah, bisa ditetapkan secara otomatis atau bisa pilihan siswa.
Di sini saya akan tetapkan secara otomatis. Nah, jadi timnya siswa tidak mengetahui timnya siapa saja, tetapi nanti ditentukan oleh fitur So Kreatif ini. Nah, di sini ikonnya bisa kalian pilih mau apa, mau sepeda, pesawat ruang angkasa, unicorn, beruang, lebah, dan roket. Di sini saya akan pilih lebah. Nah, di sini kalian juga bisa membatas waktu pertanyaannya. Contohnya di sini saya akan memilih 2 menit waktunya. Lalu kalian bisa memilih membutuhkan nama, acak pertanyaan, atau acak jawaban, tampilkan tanggapan pertanyaan, tampilkan skor, atau 1 kali percobaan. Tapi di sini harus fitur pro atau berlangganan. Karena di sini saya tidak berlangganan, maka saya tidak bisa memilih 1 kali percobaan. Nah, lalu setelah itu kalian klik awal. Nah, ini merupakan perlombaan angkasa yang diluncurkan. Nah, kalian bisa mengundang siswanya seperti ini. Jadi siswanya harus meng-scan barcode ini terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian praktek dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Audani Ita Puspitasari yang telah sharing mengenai aplikasi Socrates tersebut. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari semua pemaparan presentator. Jadi, aplikasi Socrates itu merupakan sebuah aplikasi media pembelajaran berbasis cloud yang dikategorikan sebagai student response system. Nah, tujuan utamanya itu untuk menjembatani komunikasi dan memfasilitasi interaksi 2 arah secara relatif dan instan antara pendidik dan pendidik. Jadi platform ini dirancang dengan memisahkan peran-peran kontrol, namun menyederhanakan proses adopsi teknis dalam kelas. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Akhir kalau wabillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.